Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mandi Agustina dengan NIM 222100074, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fia Nugraha MPD yang saya hormati. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi teks prosedur pada kelas 7. Pada video ini, saya akan memaparkan cakupan materi teks prosedur, di antaranya pengertian, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Baik, yang pertama ada pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara berurutan dan jelas, sehingga tujuan dari teks tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur protokol, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama. Contohnya, cara memasak mie instan. Yang terakhir ada teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, ada cara pembayaran tilang oleh polisi. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yaitu berisi pengenalan atau biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua, ada alat dan bahan. Teks prosedur, cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan diulang kembali dengan kata yang lain atau ucapan selamat atau memotivasi orang lain untuk melakukannya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat perintah. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Selanjutnya ada bentuk pasif untuk proses. Proses pasif, misalnya tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Selanjutnya ada penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Selanjutnya ada kalimat saran atau larangan. Contohnya, sebaiknya bilas dengan air hangat hingga bersih. Selanjutnya, ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega. Selanjutnya ada kata keterangan atau adverbia.
kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau adjektif. Verbia banyak digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang terakhir, ada konjungsi temporal, merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang saling memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini dan kemudian. Nah, berikut ini ada contoh teks prosedur. Silakan simak video tentang cara membuat es coklatos matcha. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas, lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Nah, setelah tadi saya telah memaparkan tentang teks prosedur, selanjutnya silakan kalian isi soal latihan kuisis yang ada pada link di bawah ini. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua yang melihat dan menonton video ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi. Saya Meli Agustina mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.